Sejak lahir, mata anak laki-laki itu buta. Jadi setiap kali keluar rumah, dia perlu mengikatkan sutas tali rami di tubuhnya. Dan panjang tali itu tepat dari rumah ke tepi hutan. Namun dia tidak tahu bahwa setiap kali dia datang, ada bayangan seseorang di dalam hutan yang terus menatapnya. Meskipun anak laki-laki itu tidak bisa melihat, ibunya tetap memaksanya keluar setiap hari untuk berburu. Setiap titik penting akan diberi tanda dengan botol, di bawahnya akan diletakkan perangkap hewan. Setiap kali menangkap hewan buruan, ibunya akan memintanya menyisakan setengah dan setengahnya lagi dilemparkan ke dalam hutan. Hari itu anak laki-laki itu seperti biasa sedang berburu di luar, namun tiba-tiba meraba sebuah rantai besi yang berkarat. Ibu langsung membuatnya terkejut dan terpaku. Sebelum pergi, ibu tidak menjelaskan tentang rantai besi itu, melainkan buru-buru membawanya pulang. Malam itu, setelah menidurkan anak laki-laki itu, dia tiba-tiba membuka pintu dan pergi keluar. Dalam sekejap sudah berada di dalam hutan. Kemudian 10 tahun berlalu, dan anak laki-laki itu telah menjadi pria dewasa. Sejak malam itu ibu pergi, dia tidak pernah kembali lagi. Selama 10 tahun dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun. Hanya ditemani oleh kaset rekaman yang ditinggalkan ibu dan seekor kambing. Dalam kaset rekaman itu, ibu meninggalkan 3 aturan bertahan hidup. Pertama, hasil buruanmu jangan pernah dimakan sendiri. Harus membuang setengahnya ke dalam hutan. Kedua, jika kamu merasa putus asa dan hancur, kamu bisa menyanyikan lagu suci yang ditinggalkan oleh ibu dengan suara keras. Dan aturan terakhir yang juga paling penting, saat keluar rumah harus mengikatkan tali di tubuh. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan hidupnya. Meskipun dia bisa keluar masuk hutan dengan mata tertutup, dia tetap mengikuti apa yang dikatakan ibunya. Namun hari itu, dari dalam hutan tiba-tiba terdengar sebuah suara langsung memecah kehidupannya yang sebelumnya tenang. Suara ini terdengar tidak seperti panggilan binatang buas. Dia dengan cepat mengikuti suara itu, tetapi segera tali itu mencapai batasnya. Kadang-kadang dia juga berpikir, bagaimana kalau melepaskan tali itu dan mencoba? Namun, ketika dia berpikir lagi, panjang tali itu tepat mencapai tepi hutan, pasti ada alasannya. Aturan yang membingungkan ini membuatnya sulit tidur. Saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara kambing dari dalam hutan. Dia segera mengikuti suara itu, tetapi kali ini tali itu menariknya dengan kuat. Dia berusaha merentangkan lengannya sejauh mungkin tanpa melepaskan tali dan tiba-tiba merasakan hidung kambing. Yang lebih aneh, ada bau darah di sana. Belum sempat dia bereaksi, di detik berikutnya kambing itu tiba-tiba ditarik oleh sesuatu. Musim dingin tiba, dan persediaan makanan di rumah hampir habis. Perangkap juga tidak menangkap apapun. Tampaknya musim dingin ini akan menjadi akhir. Namun saat itu juga terdengar suara tembakan dari kejauhan. Dia segera pergi untuk memeriksa, dan secara tak terduga menemukan seekor binatang liar. Saat dia sedang meraba-raba, tiba-tiba seorang paman datang mendekat. Dia belum pernah mendengar suara manusia hidup. Segera menggunakan belati untuk bertahan, tanpa sengaja melukai paman itu. Paman itu langsung membalas dengan tembakan. Ketika dia terbangun lagi, paman di sampingnya segera meminta maaf. Dia salah mengira anak laki-laki itu sedang merebut buruannya. Tidak menyangka ternyata dia adalah seorang tunanetra. Melihat hari sudah larut, dia dengan senang hati memberikan sebagian daging keledai kepada anak itu. Jadi mereka langsung pergi ke rumah anak itu untuk makan malam. Namun saat mereka tertidur lelap, hutan kembali terdengar suara raungan. Melihat situasi tersebut, paman segera mengeluarkan senjata dan melihat anak itu juga tidak tahu apa itu. Dia memutuskan untuk pergi ke hutan sendiri untuk memeriksa. Anak laki-laki itu berusaha keras untuk menghentikannya karena sejak lahir ibunya telah menetapkan aturan ketat bahwa dia tidak boleh memasuki hutan, yang membuatnya bisa bertahan hidup dalam keadaan buta hingga sekarang. Namun paman itu tidak percaya dan langsung berjalan ke sana. Begitu masuk dia menemukan seekor beruang hitam yang sudah mati dan ada bekas cakaran dalam pohon. Menyadari ada yang tidak beres, dia mulai memperlambat langkahnya. Tidak menyangka sudah larut malam, ada sosok berdiri di depan. Tiba-tiba, orang itu berteriak dan menyerang dan si paman langsung lari. Setelah keluar dari hutan, orang itu baru berhenti menyerang. Untungnya, akhirnya dia sampai di rumah dengan selamat. Dia menceritakan kejadian aneh tadi kepada anak laki-laki itu. Tetapi setelah mendengarnya, anak itu langsung menutupi dirinya dengan selimut. Jelas dia tidak ingin mendengar apapun tentang bagian dalam hutan. Keesokan harinya, dia meminta satu kaki rusa dari paman, lalu langsung melemparkannya ke dalam hutan. Kemudian baru menjelaskan kepada paman bahwa ini adalah aturan bertahan hidup dia dan ibunya. Paman mengatakan bahwa di zaman sekarang ini masih percaya takhayul seperti itu. Jadi dia berpikir makanan yang dilemparkan kemungkinan besar dimakan oleh binatang buas. Dan binatang buas yang sudah terbiasa diberi makan akan mengaum di malam hari. Untuk membuktikan kepada anak laki-laki bahwa di dalam hanya ada binatang buas, dia mengundang anak laki-laki itu untuk masuk ke hutan bersamanya. Dan anak laki-laki yang belum pernah masuk ke hutan ini pun merasa penasaran karena ada yang melindungi. Dia langsung setuju. Untuk memberikan rasa aman yang cukup kepada anak laki-laki itu, paman bahkan secara khusus membantunya meningkatkan tali rami menjadi tali rami plus, sehingga dia memiliki panjang yang cukup untuk masuk ke hutan. Paman berkata, "Lihatlah, berjalan seharian tidak ada masalah." Anak laki-laki itu ditarik oleh kekuatan misterius ke bawah lereng. Paman segera mengejarnya, dan mereka berdua tidak berani sombong lagi. Langsung berlari pulang ke rumah dengan kecepatan super. Anak laki-laki yang sudah takut pada hutan, sekarang semakin ketakutan, meringkuk di sofa tanpa bergerak. Melihat bahwa menghibur tidak berhasil, paman langsung menemukan buku catatan ibu anak itu, yang mencatat momen-momen mereka bersama. Dengan paman membacakan, anak itu akhirnya merasa tenang dan perlahan tertidur. Namun ketika paman membalik ke halaman berikutnya, tiba-tiba menemukan pola aneh. Awalnya dia pikir itu hanya coretan, tetapi saat dia membaca halaman berikutnya, dia terkejut. Di atasnya tertulis dengan rinci bahwa ibu anak laki-laki itu adalah sosok yang sangat berbahaya, lalu di bawahnya tertulis tali ikat satu. Mengikat rantai, sang paman segera menyadari sesuatu. Lalu dengan beberapa kata mengusir anak laki-laki itu. Namun begitu anak itu tertidur, sang paman mengambil perangkap hewan, mengenakan semua perlengkapannya, dan berjalan sendirian menuju hutan. Dia kembali ke lereng tempat anak laki-laki itu diseret, diam-diam bersembunyi di balik semak-semak, dan setelah memastikan tidak ada bahaya, dia mulai memasang perangkap hewan. Di sisi lain, anak laki-laki itu baru bangun dan mencari-cari paman. Dia mengira paman pergi sebelum fajar, tetapi segera mendengar suara tembakan. Dia segera mengenakan tali, lalu berjalan ke hutan. Tetapi meskipun sudah berteriak lama, tidak ada respons. Namun, dia segera menemukan ransel paman, yang berarti paman ada di dekat situ, tetapi talinya sudah mencapai batas.
Menyadari bahwa paman mungkin menghadapi bahaya, dia tanpa ragu melepaskan tali dan mulai menjelajahi daerah yang belum pernah dia kunjungi. Tak disangka, tak lama kemudian dia benar-benar menemukan paman. Hanya saja tampaknya dia terluka parah dengan banyak darah mengalir dari tubuhnya. Melihat itu, anak laki-laki itu benar-benar hancur. Ini adalah orang yang paling baik padanya selain ibunya, membuatnya merasakan kembali rasa sakit kehilangan orang tercinta. Namun di detik berikutnya terdengar suara panggilan dari kejauhan. Anak laki-laki itu mundur dengan waspada. Seorang manusia liar tiba-tiba muncul di depan matanya dan tiba-tiba melesat ke arah anak laki-laki itu dengan kecepatan luar biasa. Untungnya perangkap yang dipasang oleh paman menahan manusia liar itu. Tetapi manusia liar itu masih berjuang. Bahkan rantai besi hampir putus ditarik olehnya. Anak laki-laki yang merasa putus asa tiba-tiba teringat aturan kedua. Jika merasa putus asa, bisa menyanyikan lagu pujian. Jadi dia menutup matanya erat-erat dan mulai bersenandung. Setelah mendengarnya, orang liar itu berhenti menyerang dan ikut bernyanyi bersama anak laki-laki itu. Anak laki-laki itu benar-benar terkejut, tidak menyangka bahwa orang liar itu ternyata adalah ibunya sendiri. Anak laki-laki itu perlahan berjalan menuju suara ibunya dan ibunya memeluk erat putranya, tetapi detik berikutnya anak laki-laki itu tahu bahwa ibunya sudah berubah menjadi monster. Jadi dia terpaksa mengirimnya ke barat laut. Namun dia tetap tidak mengerti mengapa hal aneh ini bisa terjadi. Dan pada saat itu, burung gagak di pohon tiba-tiba berteriak terus-menerus. Seiring dengan kepergian burung gagak, mata anak laki-laki itu juga diam-diam berubah.